saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba tuh menghangatkanmu. Biar saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu ku coba tuh melindungimu. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba tuh mengharumkanmu. Oh, oh, biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba tuh mengindahkanmu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa, ku pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Oh, 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 hey, Menurut mitos yang dapat dipercaya, bahwa zaman dahulu masih di Orahilifau. Tapi ini masih berbukit-bukit. Mereka mengambil kesepakatan atau orahua di Orahilifau untuk meratakan tempat ini. Ya, bagaimana cara supaya ini bisa dihuni? Dimulai dari sana itu untuk meratakannya karena di situ ada batang kayu yang dinamakan halabawa, begini besar. Jadi halabawa itu sekarang diganti namanya menjadi halaba. Nah, dari sana dimulai ujung desa ini. Di situ ditaruh 2 batang terbanting. Di situ diikat itu, diambil tali daripada tuban jalan sebesar jari kaki dan disambung-sambung supaya panjangnya nanti terus ke belakang di sana. Ya, inilah jurusan ini dan mulai dari sini sampai ke belakang. Setelah selesai ini diratakan, ini juga dibuat jurusan ini, nama desa ini, nama ini, jurusan ini adalah namanya Simandala. Karena di sini ada kayu besar di sini, namanya Simandala di sini. Dan disinilah nama ini sekarang namanya Raya. Dan ini juga dibuat jurusan ini
dikatakan ini namanya adalah anak. Karena sesuatunya ini dari sini semuanya, ekonomi, keperluan di desa ini dari sini semuanya. Maka dikatakan adalah anak. Setelah selesai ini diratakan, masing-masing penduduk membuat tempatnya di sini. Dan tempatnya itu dibuat oleh masing-masing dengan pembagian-pembagian daripada si ulu si ila. Dibagikan untuk bersama-sama. Setelah siap, maka rumah adat ini dibangun. Dibangun agak lama membangunnya. Karena kayu-kayunya itu dari tempat jauh. Ada 1 kilometer, ada yang 2 kilometer jauhnya untuk mengambil bahan-bahan seperti ini. Jadi lama pembangunan ini kira-kira lebih kurang 15 tahun baru bisa siap rumah ini. Nah, setelah siap rumah ini, raja di rumah ini, anaknya itu namanya Sanigeho yang ada di topi saya ini, ada itu Sanigeho itu namanya. Dia tidak bisa menduduki atau menghuni rumah itu sebelum ada waktunya. Tapi di sini dibuat tempatnya, di dinding sama dia dengan daun-daun urumbia atau pelepah sagu. Ya, di sini dibuat sebelum ke situ. Dan kira-kira selama 3 bulan atau lebih. Dan sambil membuat itu balai desa. Balai desa itu adalah tempat pertemuan atau sidang. Bila ada yang melanggar peraturan, disitulah disidang. Pelanggarannya itu berat, itu direndam di dalam air. Diikatkan batu di tubuhnya itu dan dimasukkan ke dalam. Ada juga yang digantung. Ada juga yang dijadikan sebagai budak. Ini adalah pusat desa ini. Di pusat desa ini ada yang diberikan benda-benda di situ. Benda-benda emas ditaruh di piring Cina. Dan ada itu 1 mangkok berisi minyak dan diisi dengan biji-biji emas. Nah, kalau mangkok minyak di dalam mangkok itu berkurang, berarti keberuntungan di desa ini adalah berkurang juga. Minyak yang di dalam mangkok itu naik, berarti ada keberuntungan di desa ini. Tapi kita tidak lihat, mungkin begitu juga sekarang itu situasinya, karena masih ada di dalam desa. Dan ini jalannya masuk ke sana, ini juga masuk ke sana, dan ini juga masuk ke sana. Ini sengaja dibuat ini, pertengahan ini. Ini ada maknanya itu. Jangan ke kanan atau jangan ke kiri itu. Sesuatu yang dibicarakan di dalam soal-soal apa saja, yang benar-benar saja, yang betul-betul sajalah bicarakan. Jangan berbohong, jangan berdusta, itu maksudnya itu. Makanya ini sebagai pusat. Habis memasang ini batu-batu itu diangkat itu. Ya, batu itu diangkat, itu diambil dari Sungai Batu Buaya. Itu Sungai Batu Buaya itu di sebelah barat Urahilifau di sana. Bahwa ini batu ini adalah tanda kebesaran raja di sini. Ini batu pertama ini diangkat ini. Ini batu Tuan Lawe yang namanya Tuhafa Medodan ini. Ini batu Tuan Sanigeho, raja kedua sini. Nih. Setelah ini diangkat ini. Ini ayahnya, ini anaknya. Makanya semua batu ini berarti ini mereka itu mempunyai tanda kebesaran bahwa di desa ini, di kampung ini ada kedudukannya.
Tapi tidak semua hanya yang mempunyai kedudukan tinggi, hanya yang mempunyai wewenang untuk desa ini. Halo Dini, apa kabar? Halo Mbak Ikan, baik. Sehat-sehat ya? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Oke Dini, aku akan langsung aja ngajak Dini ngobrol karena banyak yang pengen ditanyain seputaran dengan hal-hal arsitektural ya di Desa Bawo Mataluo ini. Yang pertama yang aku pengen tanya itu adalah apa sih sesungguhnya konsep tata ruang yang ada di Desa Bawo Mataluo ini? Nah, oke. Jadi seperti yang kita tahu ya, Desa Bawo Mataluo ini ada di atas bukit dengan menghadap ke timur. Karena itu disebutnya Bukit Matahari. Nah, Desa Bawo Mataluo ini dibangun dengan pola linier atau memanjang. Kemudian dengan gaya arsitektur rumah panggung. Kemudian beratapan daun sagu pada zaman dulunya. Kemudian kalau kita lihat dari samping itu bentuknya kerucut. Dari samping bentuknya kerucut, oke. Bentuknya kerucut. Zaman dulu itu tahun 1863 ada sebuah desa namanya Desa Orahili di bagian timur Bawo Mataluo. Itu pada tahun 1863 desa itu dibakar saat ada Belanda menyerang. Penduduknya itu beberapa tahun kemudian pindah ke area Bawo Mataluo yang sekarang dan mendirikan Bawo Mataluo. Kemudian itu dimulai dengan peletakan batu pertama atau Fusonewali, kemudian persiapan sesembahan, kemudian baru Omosebua ini rumah raja ini dibangun, kemudian baru balai. Nah, untuk Omohada atau rumah penduduknya sendiri itu dibangun setelah Omosebua selesai. Jadi ini dulu yang dibikin nih, ya, yang lagi kita rumah raja dudukin dulu. ini ya. Betul. Bangunan paling besar yang ada di desa bangunan ini. Paling besar. Kemudian baru Omohada, rumah penduduk. Nah, untuk Omohada sendiri itu ditatanya itu secara berhadapan-hadapan dan bersebelahan. Nah, menariknya itu di sini Omohada yang bersebelahan ini di tengahnya itu ada tangga yang menuju ke ET. Jadi ET itu menghubungkan dua Omohada. Semacam connecting door seperti itu ya? Iya betul ya, kalau di hotel connecting door gitu ya. Nah, jadi uniknya itu di setiap Omohada ini ada pintu yang menyambung. Jadi kalau misalnya Mbak Ikan masuk dari Omohada ujung ke ujungnya itu bagian tuh bisa lewat dalam rumahnya. Nggak usah keluar dari rumahnya, itu bisa nyambung terus. Betul. Gitu. Jadi itu ternyata zaman dulu itu juga dibuat sebagai seperti pertahanan terhadap musuh. Jadi kalau ada musuh datang, penduduk bisa masuk ke rumah kemudian bisa bersembunyi. Pengen tanyain karena ini cukup menarik menurut aku, itu adalah aku dengar rumah-rumah di sini di Bawo Mataluo ini atau mungkin juga di Nias secara keseluruhan itu katanya arsitekturnya itu anti gempa. Iya betul. Jadi kalau kita lihat di sini ini tuh Omohada dan Omosebua rumah raja ini terdiri dari 3 struktur. Jadi ada struktur bawah, kemudian ada struktur utama di tengah, kemudian ada struktur atap. Untuk struktur dasarnya sendiri itu terdiri dari tiang-tiang vertikal dan diagonal. Nah, uniknya itu berbeda dengan rumah-rumah panggung yang ada di Indonesia ya, rumah-rumah tradisional lain. Di sini itu ada tiang diagonal tadi, namanya driwa. Driwa. Kemudian ada tiang ehomo, ini tiang-tiang ini. Yang lurus ini. Yang lurus ini. Nah itu mereka tuh ada disusun dari depan sampai ke bagian belakang. Jadi setiap tiang-tiang vertikal berdiri itu diselingi oleh tiang-tiang driwa. Itu memang sistem struktur yang tahan gempa. Kemudian untuk di atas itu ada struktur utama. Jadi isinya ruang tawo dan perumah. Kemudian di atapnya untuk struktur atap ada kalau untuk Omosebua ada 9 tingkatan struktur. Untuk di Omohada ada 5 tingkatan struktur. Jadi rumah raja ini lebih banyak lagi tingkatannya tadi yang sampai 9 itu. Sementara kalau di rumah biasa itu hanya 5. Betul ya. Dan memang dari jumlahnya sendiri ya untuk tiang-tiangnya ini sangat banyak ya. Untuk Omosebua saja itu totalnya 112 tiang vertikal dan diagonal. Karena itulah kenapa kok kalau gempa itu mereka
ya hanya goyang saja gitu. Jadi betul-betul sangat kuat. Ada hubungannya nggak sih sama tadi yang Dini sempat cerita ya soal bahwa tiap rumah di sini tuh ada pintu yang terhubung. Apakah itu juga bagian dari struktur untuk mendukung anti gempanya itu tadi? Iya betul, karena ditata secara berhimpitan gitu. Jadi setiap rumah ini menopang rumah lainnya. Saling gitu. mensupport gitu ya. Jadi Saling kalau mensupport. sampai ada gempa tidak akan ada kerusakan yang terlalu besar Iya, seperti itu betul. ya. Betul begitu. Oke. Nah, ada nggak sih ciri-ciri khusus dari rumah-rumah di sini yang membedakan rumah di Nias atau di Bawah Mata Luo ini dengan rumah-rumah daerah di bagian Indonesia yang lain gitu? Untuk ciri khasnya sebenarnya kita bisa lihat dari bagian bawah ya, kolom-kolom penyangga tadi itu tidak ada di bagian Indonesia lain gitu. Khusus hanya ada di sini bentuk seperti itu? Betul, untuk yang tiang-tiang dewa tadi. Kemudian juga untuk bagian depannya kalau kita lihat ada yang seperti jendela, itu namanya zara-zara. Zara-zara. Jadi zara-zara itu selain untuk sirkulasi udara di bagian dalam rumahnya jadi terasa lebih sejuk, itu juga apa yang dikatakan oleh masyarakat sini itu zaman dulu digunakan sebagai sistem pertahanan juga terhadap musuh. Jadi dari dalam ini bisa lihat keluar, tapi musuh dari luar nggak bisa lihat sulit ke dalam. lihat ke dalam gitu. Itu yang membedakan. Nama batu ini adalah batu lawele. Ini batu lawele ini adalah naga dan ada mistiknya itu. Mistiknya ini luar biasa sesuai dengan kepercayaan orang dulu. Karena pada zaman dahulu desa ini dikelilingi oleh pagar. Ada pagar berduri, batang kelapa dan lain-lain sebagainya. Maka batu lawele ini ditaruh di sini. Maksudnya untuk menghampang jangan musuh itu masuk ke sini. Ini makanya dikatakan ini batu lawele. Kadang-kadang kalau ada orang di sini banyak-banyak mengatakan, oh iya lawele, oh iya lawele, oh iya lawele. Itu adalah ucapan-ucapan masyarakat yang mengatakan kejarlah dia itu, kejarlah musuh itu, kejarlah musuh itu maksudnya. Disinilah imam itu duduk, ya untuk mengucap-ucap apa-apa yang diucap-ucapkannya, supaya ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ya, menghadap ke sana itu, imam begini. Nah, karena dia mengatakan sesuatu yang diucapkannya untuk menghampang musuh dari sana itu. Mungkin ini terakhir dari aku ya Dini. Menurut Dini apa sih yang bisa pemerintah lakukan gitu ya untuk nggak usah bicara mancanegara dulu ya, tapi paling tidak turis lokal tertarik untuk datang ke sini gitu, terutama di desa Bawah Mata Luo ini karena ini kan sebetulnya one of a kind gitu ya, satu-satunya yang Indonesia punya tempat nonton orang lompat batu seperti itu kan. Itu menurut Dini apa sih yang kira-kira pemerintah bisa lakukan untuk mensupport gitu? Pemerintah itu bisa mendorong masyarakat ya untuk tetap menjaga paling tidak bentukan rumahnya gitu. Sebetulnya kan kita tidak bisa ya memaksa bahwa masyarakat tuh harus tinggal di rumah ini gitu kan, tidak bisa. Tapi kita masih bisa mendorong mereka untuk memperdalam kembali apa sih nilai-nilai budaya yang mereka punya gitu. Dan harus dipertahankan. Betul, gitu dan harus ya. dipertahankan. Jadi kita bisa terus mengingatkan mereka tentang identitas yang mereka miliki gitu. Bahwa identitas itu jangan sampai hilang terbawa arus modern gitu. Falua manari ni funa. Fanari na sodome. Bavani mato. Hadia bora wala falua manari moyo. Baba malua. Ohito do. Hadia bora hagwa fakhe na uk. Mau ila mano manaria de hadia bora. Teful fakhita. Falta baca sua me alua kovasa tachuako. Vanari bavani maltome meso. Dome tachua da mifu.
Ya Ahobu, saya Olivia Fau. Sebagai anak daerah yang besar di Nia Selatan, saya sangat mencintai budaya dan juga adat istiadat yang ada di Nia Selatan. Sebagai salah satu bentuk kecintaan saya, sejak kecil saya sangat senang menari, khususnya menarikan tarian adat dari Nia Selatan. Hal itulah yang menjadi motivasi terbesar saya untuk mendaftar dan mengikuti seleksi pemilihan duta wisata hingga akhirnya terpilih, karena saya ingin menunjukkan bahwa setiap anak daerah memiliki banyak kesempatan untuk bisa maju memperkenalkan budaya yang ada di daerah mereka. Untuk itu, saya sangat berharap semoga seluruh anak muda daerah Nia Selatan dapat menjadi muda-mudi yang bangga dan cinta akan budaya daerah mereka dan dapat menjadi pemuda yang melestarikan serta membawa nama Nia Selatan menuju internasional. Oi amanu, vai luvanu tu, vai love ajuju. Oi amanu, kamu. Nami tu guli pakai balesu, bebe emanu, oje kejagai ku, kau abu. Oi amanu, boy be janu tu, be jana boy manu. Oi amanu, boy luvanu tu, ba alobe ajuju. Mau lu? Jadi cepat makan. Cepat. Nani tutu boy balesu. Boy be emanu be. Mau ni pala betul kan itu ada nak.
Nah, mau lihat gue dong suara no be. Be pelan-pelan, Ben. Hey, be. Nah, matahari kita kan mana kamu ikan. Ah, kami gitu mana. Lain aja terus. Tadi biasa Menteri Pendidikan. Ya. Iwa Sanoturia. Omasira Laila Hayabal Hada. Sisota dan Niha. Maka Masofanada Mataila Matefana Dama Fasiulu Fasila Iraina Baira Roto Johale Ba Mateo Ligai Lalahalewe Oli Hada Hewa eba kotaluania Sohada Bari Yotarai. Ya, Bu Anis, ini kan Ibu merupakan salah satu pemilik rumah yang masih beratapkan daun sagu. Iya, Bu. Nah, untuk di Desa Bawah Matalo ini ada berapa sih yang atapnya masih daun sagu? Kalau sekarang kira-kira tinggal 3-4 rumah lagi lah ya yang masih mempertahankan daun sagu. Itu apa Bu alasan Ibu tetap mempertahankan atapnya ini masih atap daun sagu? Kan sekarang sudah sulit ya untuk mendapatkan materialnya gitu. Pertama ya, kalau daun sagu ini masih kita pertahankan karena suasana di dalam rumah ini jauh lebih nyaman, dingin, terutama kalau musim panas. Kemarau kita lebih nyaman lah di rumah, lebih adem gitu. Kalau untuk atapnya ini, Ibu berapa tahun sekali Bu mengganti atap daun sagu ini? Kira-kira 5 tahun sampai 10 tahun ya. 5 sampai 10 tahun. Tergantung kualitas daun sagunya juga. Berarti Ibu mendapatkannya dari desa lain atau? Kalau dulu kita bisa produksi sendiri. Sekarang kan sudah banyak berkurang daun sagu di sekeliling kampung kita ini. Jadi mau nggak mau terpaksa kita datangkan dari daerah lain. Seberapa mahal sih Bu harganya Bu untuk daun sagu? Maksudnya kalau atap seng kan mungkin agak lebih mudah ya didapatkan gitu. Kalau harganya ya Bu ya, kalau harga sih masih ekonomis ya, masih per bijinya itu masih murah lah, nggak sampai 100.000. Berarti kedepannya juga Ibu tetap ingin mempertahankan ya Bu ya untuk material ini, maksudnya sebisa mungkin gitu ya? Iya, sebisa mungkin kita bisa pertahankan Bu, tapi ya tergantung juga kedepannya kalau memang masih bisa kita pertahankan, karena kan kita lihat situasi kayunya juga. Kalau memang kayunya sudah memang harus dirombak, terpaksa kita ganti dengan atap seng. Tapi kayu itu sebenarnya ini sudah pernah diganti belum Bu? Atau kapan terakhir ini material yang diganti? Bagian depan rumah ini belum pernah ada yang dirombak Bu. Sudah ada 100 tahun lah ya. 100 tahun? Berarti belum pernah dirombak. Semenjak kakek buyut? Semenjak kakek buyut, iya. Belum pernah ada yang dirombak. Bawah Matalo ini adalah berasal dari Desa Orahili. Yang sekarang dinamakan Desa Orahili, Orahili Fau. Pada zaman itu, kolonial Belanda melakukan peperangan untuk menguasai Indonesia, termasuk Kepulauan Nias. Di Kepulauan Nias, selalu yang melakukan perlawanan itu dari Desa Orahili. Dan Desa Orahili dibuktikan tidak pernah bisa ditaklukkan oleh kolonial Belanda. Dan pada zaman itu, raja pada waktu itu walaupun berganti generasi, terakhir raja adalah
Laheluu. Dan itu sudah dinamakan salah satu raja yang tidak bisa ditaklukkan oleh Belanda. Oke, baik Pak. Seperti yang kita tahu, Desa Bawah Mataluo ini dinobatkan sebagai salah satu World of Heritage dari UNESCO. Bapak bisa ceritakan nggak Pak sedikit bagaimana atau kiat-kiat apa yang Bapak dan juga leluhur lakukan untuk menjaga keaslian adat istiadat yang ada di desa ini? Perlu klarifikasi Ya. bahwa Bawah Mataluo belum menjadi desa World of Heritage dari UNESCO. Baru usulan. Oke, baik. Dan sedang kita usulkan Bawah Mataluo baru menjadi cagar budaya nasional. Cagar budaya nasional. Oke, baik. Nah sekarang saya sebagai kepala desa sekaligus juga salah satu pengetua adat di desa ini sedang kami galakan bergandeng tangan si ulu si ilah dan seluruh warga desa Bawah Mataluo. Kami dari warga desa Bawah Mataluo itu selalu mengupayakan bagaimana melestarikan adat dan budaya yang ada di desa Bawah Mataluo yang dari leluhur kami turun-temurun. Sehingga tahun ini saya memberanikan diri melakukan satu event yaitu festival dan pagelaran budaya di Desember ini. Itulah salah satu upaya saya sehingga meregenerasi dari anak-anak usia dini untuk tetap memperhatikan dan melestarikan budaya seperti itu yang saya lakukan. Baik. Terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kau. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Temaligo siwa manese. Oi la bago fula da bachima khmaka. Asese iwa ya baga medola ramada funa. Au hanoro nilulu wahea. Au hanoro nilulu boso. Alisi davada daya. Bulu eta favolo. Ligo siwa manese. Tori huma sakhi waji saratada. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku merasa tanahku yang ku cintai.
phao. Iha cơ ha cơ, iha cơ ha cơ lơ bơ bơ. Lo bắt chua, bay ra lên. Oh ya. Belanda dia walang yan. Belanda dia walang no. Nila na fama yaw sali. Nila na fama yaw mo. Phao khanya di siwa moton. Phao khanya di siwa ngaroro. Ihala da kumalo. Me fakhaya nang sila bereta. Me fagya nang sila daya-daya. Yaya nang simane leuble. Yaya nang simane habula. Me aboto jika rudangi. Hiba. Aulie machua, aulie mate, wali wali warala he, ramade kochua he, ramadu mida doji. Hoya! Ora wachwa! Bai jale! Mito ribiu ke baru jehasa wahune. Yaho Bu Pak. Yaho Bu. Yaho. Nah sekarang kita ada di Bernadu ini kan Pak? Iya Bernadu. Nah yang menurut aku dengar tempat ini merupakan tempat di mana asal pertama nih masyarakat atau warga Pulau Nias. Kalau asal usul masyarakat Kepulauan Nias ini asalnya. Oh di Desa Bernadu ini atau Desa Sifalagom. Jadi menurut cerita nenek kita atau kakek-kakek kita di sini, Hia ini dulu yang diturunkan dari langit. Ya, yang diturunkan dari langit. Yang menurunkannya adalah Langi Sagoro atau Daulu Furwijaya. Ya, setelah diturunkan sampai ke bumi Nias ini, Tuan Hia ini segala macam keperluannya setiap hari. Osalinadu, tempat ibadahnya, rumahnya, segala macam lah. Sudah ikut bersama diturunkan dari langit oleh, ikut sama dia yang diturunkan oleh Daulu Furwijaya. Setelah sampai ke bumi Nias ini, ya, tidak ada orang karena dia sedih. Oh bagaimana lah ini? Makanya diundang angin yang kencang hingga dia ambil dahinya, dati, ya, hingga diperasnya, diminta kepada Allahnya atau Tuhannya, ya diminta hingga menjadi orang. Makanya diberikan nama adalah Sirau. Sirau. Ya. Jadi orang ini adalah perempuan. Ya. Setelah hari demi hari sampai bulan ke bulan, tahun ke tahun hingga besar. Setelah sampai bisa kawin, makanya diambilnya sebagai istri Tuan Hia ini. Yang ini batu apa ini? Ada batu di dalam ini. Batu yang sudah berlobang tengahnya. Dulu kalau mengambil batu seperti kepala orang, mengambil anak-anak sebagai binu, harus orang yang mau mengambil itu atau harus bersandar di sini. Kedua, ada lagi tempat penjemuran emas. Ada di sana, itu batunya, penjemuran emas kakek Tuan Hia itu. Jadi ini dulu adalah tempat ibadahnya, Osalinadu. Osalinadu ya. Ini Osalinadu, ya.
Di sini diambil semua keputusan. Apa keputusan yang bisa dilaksanakan di lingkungan Berenadu ini, di situ di sidang. Ya, da afif behe dua dahia nono dahia sila siwa. Ya. Jadi da asisa ya. Ini adalah anak kedua dari Tua Dahia. Ya, Behu Mele yang pindah ke Teluk Dalam. Behu ini 3 buah, 1, 2, 3. Ya. Anak kedua dari Tua Dahia. Sebagai asal usul kakek orang Nias yang ada di Berenadu. Jadi termasuk kakak ya. Marga apa kakak? Marga Fau. Marfau. Fau ini keturunan dari Mele. Ya, ini tanda pengenal sebagai Tuan Mele ada di sini dulu. Berarti disinilah kakek moyang saya gitu. Iya, ya. Ya. Iya, ini dia. Iya. Jadi ini adalah Behu Marga Giawa, anak keempat dari keturunan Tua Dahia. Ini behunya sampai kemari di sini. Ya, ini gedaknya. Da Behu Giawa. Giawa. Dua da Giawa. Daa Behu Duada Sadawa. Anak ketiga. Ya. Anak ketiga anak kakek Macuada Hia. Ini behunya. Ya. Daa anak ke empat. Daa Behu Duada Farum. Daa penagawinannya. Ya. Dulu ada tengkorak. Ada tengkorak di dalam itu sebagai Hege Duada Farum. Ada di dalam itu dulu. Ini Behu Nono Duadahia nomor 1. Da Sotinia adalah Telang Banua. Oke. Ya. Sifida Tarai Gomo, Lumale, Badudu Bahau, Feta Bagus Toli. Dan ni foto Behu. Ini Pak. Da Irugi da Behu Jebua. Ono nomor 7. Nomor 7. Nomor 7 ke Dahia. Ya. Perpindahan da Finda Manurahili baji falagwade to bade tehesi abo to bada lumalis to baji 2 ori ai fa baji 2 ori lumale yeu badu meri bagus toli daya perpecahan madu jebua ofeta bagus toli yo taraida ofeta bada na ani fotoi Behu Duada tohulu hulu beredanu anak pertama ono siahe Dahia. Ni fotoi hulu beredan. Ya egi fena gabinannya si soba dalu nomni. Dafun. Kunyana sa dafun. Dai rugi ke hulu nomni gini. Da kedua da la iya. Ono nomor 8. Irugi da. Da ono nomor 8 ke nono Dahia Badunia. To ini adalah la iya. Batas daa ke halawa. Ono nomoro siwa. To ini asli mefuna to halawa. Ewa aina ya daa lamani halawa. Jadi to ini mefuna to halawa. Da ono nomor siwa. Ofeta saya juga. Jadi daa saya tengah Behu baru dah semisi. Ono Jafri. Hanya sampai.
Apa sih yang bikin Bli Rizal tertarik untuk menggeluti surfing? Apakah karena tinggalnya tuh dari kecil di Bali, di pulau yang pantainya banyak, ombaknya bagus, atau mungkin ada turunan dari keluarga sebagai surfer juga atau gimana? Awalnya waktu kecil, saya umur 8 tahun ya memang besar di Bali kan, di Pantai Kuta. Jadi waktu saya kecil memang nggak ada pilihan lain. Ya Kuta masih seperti alami, banyak pohon kelapa, masih kebun-kebun. Ya makin lama-lama ya dari suka surfing jadi hobi, ya bisa jadi sumber kehidupan dari sebagai atlet surfer profesional. Dan surfing juga sebagai seperti agama ya. Dan kalau kita nggak ke pantai sehari itu udah pusing rasanya tuh gimana. Dan ada seperti kayak meditasi gitu, jadi ya biarpun di rumah ada masalah banyak, pusing apa, kita surfing ke pantai semua lepas, bebas dan bisa untuk buang energi-energi negatif betul. gitu ya. Luar biasa. Ini sebenarnya satu pencerahan juga kalau buat aku pribadi ya. Tidak pernah terpikir bahwa surfing yang kalau di mata aku nih ngelihatnya tuh olahraga yang cukup ekstrim, menantang, susah udah pasti di kepala aku. Nah, sekarang aku mau ke Farun juga ya. So, how do you see about this lifestyle? Kalau tadi sudah disebutkan gitu ya, sudah sampai keliling dunia, bisa menghidupi. Do you want to be like your father? Yeah, he's a big inspiration. Jadi saya mau sama seperti Bapak, keliling dunia, jadi professional surfer. Alright. We hope to see that soon. Oke, Bli Rizal, ini karena berhubung kita sedang berada di Pantai Sorake di Nias ini ya. Bli Rizal, apa sih mungkin punya advice atau saran gimana caranya supaya surfing di Nias ini gitu ya, atau para peselancar di Nias ini bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih maju lagi, sehingga nggak kalah juga dengan daerah-daerah lain di Indonesia? menurut saya untuk mengembangkan surfing di Nias, kita harus mulai dengan board rider. Harus ada board rider. Ada board rider sendiri, kayak di Bali di mana kita setiap daerah atau setiap surf spot, kayak di Uluwatu ada board ridernya, terus di Dingin ada board riders, terus di Kuta, di Canggu, Madewi, seluruh Sanur pun ada semua. Jadi sebenarnya di situ dah untuk melahirkan atlet-atlet muda, apalagi sekarang di Indonesia sudah ada namanya PSOI kan, Persatuan Selancar Olahraga Indonesia. Dan itu kedepannya kita akan membuat kayak kita kayak Liga Sepak Bola. Jadi kita akan adu. Jadi setiap kayak Nias, kita punya atlet junior, open dan master. Jadi kita bertanding lawan siapa nih? Bali. Oh kita lawan Jawa Timur. Jadi itu kedepannya itu rencana kita untuk masa depan anak-anak ini kayak Farun. Farun dari kecil udah dari umur 10 tahun itu udah dari bukan 10 tahun lagi. Pas masih harus didorong sama saya, udah ikut pertandingan, baru bisa lurus saja, sudah itu namanya pushing division. Jadi bapak-bapak itu berenang itu dorongin anaknya, berapa lomba lurus, baru bisa belajar lurus saja. Setelah udah pinter ya, habis itu ada umur under 12 bertahap kan. Jadi itulah, jadi mereka diarahin gitu, ada direction mereka gitu loh. Harus jelas dibina gitu ya. Oke, setelah berkunjung langsung ke Nias untuk pertama kalinya dan hari ini dapat kesempatan untuk ngobrol bareng dengan Bli Rizal Tanjung dan juga dengan Farun, saya pribadi yakin bahwa dunia surfing Indonesia, terutama di Nias ini akan bisa berkembang dengan pesat dan juga maju. Terima kasih banyak Farun, terima kasih banyak Bli Rizal. Kita sama-sama mendoakan semoga pemerintah juga akan lebih banyak mensupport ya untuk kemajuan dunia surfing Indonesia. Perkenalkan, nama saya Herbert, umur saya 21 tahun. Ini adik saya Kevin, ini sepupu saya Lorena. Kita udah mulai surfing mulai umur, kalau saya 10 tahun. Kalau Kevin? Kalau saya sih 7 tahun. Saya umur mulainya 12 tahun. Kita main surfing melihat bule-bule dari mancanegara datang ke sini. Kok mereka bisa ya? Saya pertama surfing dikenalin sama bapak. Bapak ngajari saya, yang dimana awalnya itu saya nggak bisa berenang. Jadi
Sambil belajar surfing, saya juga diajari berenang. Kalau saya belajar juga sama om saya, yaitu Om Irawan Wau. Dia mengajari saya sejak umur 7 tahun. Dia memberitahu bagaimana cara mengambil ombak yang bagus, dapat posisi yang bagus dalam mengambil ombak. Bapak saya ngotot ngajari saya surfing itu karena bapak kadang khawatir saya suka kan jalan jauh. Jadi bapak ajari saya berenang. Biar kalau kita jalan sama teman nggak ada kejadian yang nggak diinginkan. Terus kan kalau surfing itu buat kita jumpa banyak orang. Nah kalau kita jumpa banyak orang tuh kan kita dapat koneksi, mau itu koneksi supaya dapat meniti karir ke depan maupun belajar bahasa Inggris. Tapi kebanyakan sih dari yang pendatang dari Nias itu orang Brazil sama Australia. Soalnya ombak kita di sini kan udah terkenal juga kan di dunia. Kalau nggak salah ranking 3 ya dari dunia. Walaupun pada awalnya itu saya udah nggak mau surfing lagi karena trauma, kadang tenggelam kan terus digulung ombak sampai hidung saya patah. Udahlah, bapak bilang ya udah nggak apa-apa, jatuh kan bangun lagi. Hidup kadang nggak mulus ya, jadi semangat aja. Terus papan saya ini juga yang diberi juga. Dengan papan adik saya juga nanti si Kevin juga, itu papan saya juga yang dikasih juga. Yang mana kita juga kan di sini nggak ada yang jualan papan ya, harus kita order dulu di Bali gitu. Terus kalau ada teman yang titip papannya, ya kita beruntung lah kalau pendatang dari luar negeri ya, kalau bule-bule gitu kita respect kita samanya ya. Kita kasih dia ombak yang bagus, terus kita ngajak dia kemana-mana, hingga pada akhirnya dia suka dengan kita, terus hingga pada akhirnya papan juga dikasih ya. Kalau papan sih yang dikasih bule dari luar negeri. Seperti papan saya ini yang dikasih orang Australia, namanya Jordi. Dia kasih kepada saya supaya saya termotivasi surfing lagi agar tidak berhenti. Kalau biasanya kalau papan ini kalau patah susah mencari fiber gelasnya, karena soalnya di Nias ini mahal fiber gelasnya, harus dipesan lagi di luar. Harapan saya yaitu pengen ikut PON, kan Liga Surfing kan udah termasuk di KONI kan. Terus pengen ikut kan 2024 PON tersebut akan diselenggarakan di Sumatera. Harapan saya semoga Nias Selatan juga dapat ikut turut mengikuti PON tersebut. Di Indonesia banyak young talent seperti saya. Jadi saya pengen pemerintah mendukung talentnya semua di sini. Ceritanya ini, tu ada tabalinau tu dibetul kapu ini. Setelah dibetul kapu ini, beranak ya 2 cucunya. Tua badana Hurwanaa. Sebelumnya tidak ada batu-batu di sini, hanya tanah aja. Setelah itu, lama-lama terbentuk semuanya batu-batu ini. Di akar dari baho. Bukan tenaga alat, tenaga manusia saja. Sekarang kita lagi ada di mana sih, Mbak? Oh, kita sedang berada di situs megalitik Tundrum Baho. Oh, Tundrum Baho ini ada di mana, Mbak? Ini kita di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Megalitik itu apa sih, Mbak? Megalitik itu adalah batu besar. Jadi, kita ini ada di situs megalitik Tundrum Baho yang artinya banyak batu-batu besar di sini. Oh iya, sebagai arkeolog, menurut penelitian sudah berapa sih Mbak usia dari batu-batu yang ada di sini? Kalau berdasarkan sejarah, tradisi megalitik itu diperkirakan sekitar 2500 hingga 1500 sebelum Masehi masuk ke Indonesia. Karena ada Belanda diusir dari kampung ini, ada istilahnya Tueneri sebelumnya. Dikumpulkan di kampung Tueneri. Ditinggalkan
kampung ini. Setelah ditinggalkan, lama-lama kali berratusan tahun. Setelah data Bapak Adan Mali, baru digali. Dari situ, baru dipelihara kampung ini. Nah, yang ini, Liv, namanya dolmen atau meja altar. Zaman dulu pada saat pemujaan, di meja ini diletakkan sesajen untuk nenek moyang atau leluhur. Nah, yang di sana itu, yang berdiri menjulang tinggi, itu namanya menhir. Sebagai pertanda, di situ ada kuburan. Oke, nah kan kita bisa lihat nih Mbak, menhirnya ada yang pendek, ada yang tinggi. Itu bedanya apa Mbak? Biasanya menunjukkan semakin dia besar, mungkin derajat orang yang di bawah yang dikubur itu semakin tinggi. Oh, nah kita bisa lihat ya Mbak, letaknya itu ada di atas nih. Misalnya, kenapa sih Mbak batu-batu ini ada di atas gitu? Jadi gini, Liv, kalau situs megalitik seperti ini, khususnya kan dulu itu dibuat untuk pemujaan terhadap arwah leluhur. Nah, kenapa pemilihannya di atas puncak seperti ini? Karena kepercayaan mereka semakin tinggi posisi sebuah tempat, semakin dekat dengan arwah leluhur. Maka situs seperti ini akan selalu kita jumpai di puncak-puncak gunung atau bukit. Mbak Ivan, kira-kira desa tradisional yang paling tua di Nia Selatan ini apa? Oh, desa tradisional ya. Di Nia Selatan ini tuh ada 2 desa yang paling populer. Yang pertama itu Bawah Mataluo dan Hili Simaetano. Tapi di antara kedua desa ini, yang lebih tua itu adalah desa Hili Simaetano. Itu bisa kita lihat dari bentuk gaya hias batu-batu yang ada di depan pekarangan Hili Simaetano, itu menandakan dia lebih tua dibanding Bawah Mataluo. Nah, Bawah Mataluo ini adalah desa termuda yang ada di Nia Selatan. Tapi dia populer. Ya, dia sangat populer karena desa Bawah Mataluo ini memiliki sebuah omozebua yang masih utuh. Omozebua itu adalah rumah raja yang paling besar yang ada di tengah desa Bawah Mataluo. Oh gitu. Baru sekarang ya digali pemerintah Nia Selatan, sehingga merasa kami di sini bagalah pemerintah Nia Selatan, sehingga terpelihara dan dikasih pembangunan sekarang. Begitulah cerita batu ini, khususnya Desa Lahusa, Kapu, Tundubao. Sekianlah, terima kasih. Yahoo! Oh,
Aman hanya berhaya wahai Puli Banua Moroi Bapa Mata Harimau. Ya ya wahai. Pamala Fata Bapa Ho Fanali Jumali. Bapa Tola La Fata Ana Harimau Baci Fitu Fahe Para. Ya ya. Inata Pamata Harimau memang Tohari Bahi Fak baca to. Ya ya wahai. Tohari Bau Auri baca to. Bau loyo madana mapakai terlof baba nuasa. Balafat tuhari mabati mapakai bara. Famate tubali fanai fahorban marab malasau borosa malafamu pakai malafamu. Kami fata mata bahu di mana? Apa ini bulan Kapolres Balakoi Rama Tabahio Mulan. Apa ini bulan Batunyo Lekes Balakoi Rama. Apa ini bulan Hukum Tupake. Allah ko pami bami bulan. Hukum pasio lupasi la bami bulan. Pami mami fata mata mami lakha mami halu. Bahana tadu ke canamu rusadara madai dehem. Gama tete hala gama tete fuyu. Masara da pasi ulu pasi ila. Hana tadu ke canamu rusabahilia daha. Ya lana wau. Padahal balana hukum babanua. Bafasara da mada fasara. Banyani togo da mai. Bali boha. Sini nih. Yasara de Banua, Yasara de Basiulu, Yasara de Basila. Sahagul.
Ayah si Mai sele gua ali si gua namai. Bukan nama untuk banyak mak. Belum. Sigu ko amagu Paparoy dana sona ai yema fare hey ma faroy dana sona gole manu amagu Amayanto. Beliau ke Jamia Yasin. Ama Abu, mamu kena. Ini adalah rai. Rai ini adalah atau mahkota. Itu tidak sembarangan dipakai oleh semua warga. Rai bentuk ini adalah rai seorang si ulu. Si ulu dalam arti yang sudah menyelesaikan semua acara atau upacara kebangsawanan. Inilah dia rai Ji Ulu. Dulu ini terbuat dari emas atau mahkota dari kebangsawanan. Ini adalah kalabubu atau kalung. Kalabubu ini dipakai tidak sembarangan orang memakai dan boleh memakai semua orang. Hanya saja ketika dia pakai itu ada fungsinya. Karena dulu sering ada peperangan. Baik peperangan musuh Belanda atau peperangan melawan desa ke desa. Karena dulunya desa ini tidak mengenal pemerintahan. Maka dibuatlah kalung. Kalung ini terbuat dari tempurung. Juga terbuat dari tanduk. Guna kalabubu ini atau kalung ini untuk menghadang pedang musuh. Kenapa? Karena dulunya musuh
bukan hanya pengennya membunuh lawannya, tetapi mengambil kepalanya. Inilah salah satu fungsi dari kalabubu atau kalung ini. Satu nusa, satu bangsa, satu